Nah, ini sekarang keunikan yang nomor 6. Agak lucu sih sebenarnya dan pertama kalinya aku merasa agak aneh waktu pertama tinggal di Belanda. Dan sempat aku tanyakan juga kepada suamiku. Kita sempat diskusi dan jadikan bahan lelucon. Jadi di Belanda itu mereka orangnya menggantungkan kalender kecil di WC. Kebayang, buat apa coba? Pasti pikiran kalian begitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel YouTube-nya Epi Silema. Kali ini aku akan menceritakan 10 hal unik di rumah di Belanda sini yang mungkin tidak kalian temui di Indonesia atau di negara lainnya. Jadi kalau menurut kalian mungkin topik ini atau bahasan ini akan menarik, silahkan saksikan videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe. Keunikan yang pertama, kita bicara tentang denah rumah ya. Yang aku bicarakan di sini rumah tinggal orang kebanyakan. Jadi bukan apartemen atau flat atau rumah perseorangan yang eksklusif, bukan ya. Yang aku bicarakan di sini rumah kebanyakan yang ditinggali oleh warga Belanda. Jadi biasanya warga Belanda itu di lantai pertama rumahnya itu terdiri dari ruang tamu, ruang keluarga atau ruang makan, dan dapur serta satu kamar mandi. Itu yang lantai pertama. Kita naik ke lantai 2, ada kamar-kamar tidur serta satu buah kamar mandi biasanya. Dan lantai ketiganya itu biasanya ekstra kamar atau satu buah kamar lagi dan ruang laundry alias cuci setrika. Jadi kebanyakan rumah-rumah yang mereka tinggali di sini itu ada 3 lantai, sudah biasa seperti itu. Untuk tempat parkirnya itu mereka biasa parkir di tepi jalan berderet-deret gitu, atau ada yang juga punya ekstra garasi. Jadi kalau kami mempunyai ekstra garasi di bagian belakang rumah, dan biasanya para tetangga kami karena mereka tidak punya garasi, mereka parkirnya di depan rumah kami. Itu sudah biasa, asalkan tidak menghalangi pintu keluar kami. Nah, seperti itu. Jadi jelas ya, di Belanda selalu ada 3 lantai dengan denah seperti itu. Mungkin kalau di Indonesia beda lagi. Itu yang nomor 1. Keunikan yang kedua yaitu kaca double pada setiap jendelanya. Kenapa? Karena kaca double ini berfungsi untuk melindungi suhu di dalam ruangan rumah saat musim dingin. Jadi kalau musim dingin di Belanda itu kan kadang bersalju ya, sampai dingin banget, bisa sampai pernah minus 10 atau minus 12 itu pernah terjadi selama aku di sini. Dan itu kenapa kacanya double? Karena kita di dalam rumah pakai heater pemanas. Jadi supaya hawa panas dari heater itu tidak keluar, maka dipasanglah kaca double supaya suhu di dalam tetap hangat dan di luar dingin tidak begitu masuk ke dalam. Jadi proteksi seperti itu. Selain itu kaca double di Belanda sini juga berfungsi meredam polusi suara. Jadi kalau kita sudah di dalam rumah seperti ini, kita nyaris tidak mendengar suara-suara di luar. Ataupun semisal kita mendengar suara di luar pun enggak kenceng banget, enggak berisik ya. Seperti misalnya ada anak-anak lari di luar atau
apa gitu ya, atau anjing menggonggong gitu, seperti tetanggaku punya anjing itu nggak terdengar terlalu keras, jadi biasa aja, nggak memekakkan telinga. Dan karena di Belanda sini nggak ada pedagang asongan yang lewat, atau pengamen, atau mobil yang pakai speaker atau bagaimana itu, jadi suasananya sangat hening di sini dan itu nyaman sekali. Bahkan rumahku ini dekat dari sekolah ya, sekolah seperti playgroup, seperti SD juga. Dan normalnya kalau aku bekerja di taman belakang, kebun gitu, itu kadang terdengar suaranya berisik kalau waktu jam mereka istirahat gitu ya. Tapi begitu aku masuk di rumah sudah nggak kedengeran apa-apa. Jadi itu fungsinya kaca double di rumah-rumah di Belanda untuk melindungi dari suhu dingin dan melindungi polusi suara seperti itu. Keunikan yang nomor 3 ya, tadi udah aku singgung tentang heater atau pemanas ruangan. Jadi karena di Belanda sini 4 musim, negara 4 musim yang bahkan bersalju dan bisa sampai minus berapa celcius gitu, yang melebihi dinginnya es, maka wajar sekali kalau setiap rumah di Belanda itu punya heater atau sistem pemanas ruangan. Nah, setiap keluarga atau setiap rumah biasanya punya satu heater yang terkoneksi dengan satu rumah dan bisa dibuka tutup di setiap ruangannya. Jadi bila ruangan itu tidak terpakai, kita tutup salurannya untuk penghematan energi. Jadi hanya ruang-ruang tertentu yang kita gunakan hanya yang hangat gitu. Dan di musim panas mereka juga punya air conditioner atau AC. Tapi tidak umum seperti kalau AC tidak umum ya, seperti di setiap rumah tidak seperti itu. Jadi biasanya yang punya AC itu mereka pasang AC permanen, ada yang AC portable juga, jadi bisa digeser-geser, dipindah-pindah, itu juga ada yang punya seperti itu. Tapi kami tidak punya AC. Kenapa? Karena kami di belakang rumah itu cukup punya halaman yang cukup luas untuk ditanami tanaman, juga ada pohon-pohon yang lumayan besar, dan kami hanya butuh kipas angin saja, nggak perlu AC. Karena apa? Karena setiap musim panas biasanya kami membuka pintu belakang atau pintu tengah yang menuju ke kebun, jadi udaranya lebih alami, bukan dingin AC. Kita nggak terlalu nyaman dengan air conditioner, jadi masih bisa kita atasi dengan sirkulasi udara yang alami, dan aku rasa itu lebih baik daripada air conditioner gitu. Jadi kalau heater itu pasti ada, tapi kalau AC belum tentu ada di rumah-rumah Belanda ini. Keunikan yang nomor 4 di rumah di Belanda ini adalah favoritku karena aku suka. Jadi listrik di rumah ini maupun di rumah-rumah lainnya tidak pernah mati atau padam. Jadi selama aku tinggal di sini hampir 7 tahun tidak pernah mengalami listrik mati atau pemadaman listrik, dan listriknya itu stabil, tidak pernah ada lampu berkedip-kedip atau naik turun voltase, itu tidak pernah ada. Terus juga masalah gas di rumah-rumah Belanda di sini itu menjadi satu salurannya dari satu rumah ke rumah lainnya. Nah, jadi kalau kita menghidupkan kompor gas itu kita nggak perlu pakai tabung gas, atau kalau habis kita ngisi beli gas, itu enggak. Jadi kita tinggal nyalakan kompor, gas keluar dan kita pakai seperti itu. Jadi nggak ada ceritanya kita masak setengah matang kita tinggal untuk beli tabung gas, itu nggak ada. Gas selalu ada. Nah, bagaimana pembayarannya? Kalau soal pembayaran listrik dan gas itu biasanya, kalau menurut suamiku ya, ini versi di keluarga kami ataupun di mayoritas keluarga lainnya di Belanda. Jadi mereka punya kebijakan atau kesepakatan dengan pemerintah
bahwa sebulan misalnya ya, rata-rata kita akan menitipkan uang yang jumlahnya sama. Taruhlah misal ya, ini misal aja, misal 200 euro per bulan untuk bayar tagihan air, bukan air maksudnya, tagihan listrik dan gas misalnya ya. Jadi taruhlah sebulan itu gaji kita selalu dipotong dalam jumlah yang sama, misalnya 200 euro per bulan. Nah, nanti setelah dalam 1 tahun itu pemerintah itu mengkalkulasi berapa biaya yang terpakai untuk pembayaran gas dan listrik. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, ya kita nambahin, dan kalau misalnya dana yang kita bayarkan itu lebih, akan dikembalikan lagi ke rekening kita. Seperti itu. Jadi bukan seperti di Indonesia yang kalau listrik habis kita ngisi ulang pakai voucher gitu, bukan ya. Atau misalnya kita pakai listrik 1 bulan nanti ada tagihan sekian berapa ribu, bukan seperti itu di sini. Jadi kita bebas pakai los, kita nitip uang berapa, nanti per tahun nanti ada rekapnya lagi. Kalau kurang kita nambahi, kalau lebih kita dikembalikan, seperti itu. Jadi juga selain listrik itu yang nggak pernah padam, juga gas juga kita nggak ada kesulitan dengan gas, karena kita bisa pakai gas kapanpun kita butuh tanpa harus mengisi ulang. Begitu. Keunikan yang nomor 5, dan ini pernah ditanyakan dengan beberapa temanku yang tinggal di Indonesia. Jadi mumpung ingat, kali ini aku bahas. Jadi bagaimana orang-orang Belanda menggunakan air atau mandi, cuci piring dan lain-lain saat musim dingin, karena kan banyak yang beku tuh ya. Nah begini, kalau di Belanda itu kita cuci piring atau mandi itu bisa dengan air panas atau air dingin, tapi tidak beku. Jadi kalau kita cuci piring itu otomatis kita bisa menghidupkan pakai air hangat, dan biasanya orang Belanda memang cuci piringnya pakai air hangat, entah yang pakai mesin pencuci piring atau cuci manual, pakainya air hangat. Dan satu lagi keunikan di Belanda itu, kita bisa minum air langsung dari keran, atau istilahnya air keran sini tuh layak dikonsumsi langsung untuk masak ataupun minum. Rasanya pun biasa aja, nggak ada rasa apa-apa, nggak ada bau apa-apa, normal seperti air minum biasa. Cuma di keluarga kami yang minum air keran itu hanya si papa, tapi dia pun jarang minum air keran karena dia nggak terlalu suka minum air putih ya. Dia lebih suka minum kayak es teh, sari buah, cola, seperti itu. Jadi dia jarang minum air putih, otomatis dia jarang minum air dari keran. Nah sementara seperti aku, Mas Firman, dan akhirnya sekarang Mas Sena, itu entah kenapa, karena mungkin terbiasa dengan kehidupan di Indonesia yang nggak bisa minum langsung dari air keran ya. Jadi kami selalu beli air dalam kemasan, air botolan maupun air dalam kemasan karton. Itu aku selalu minum air dari kemasan karton, air putih, seperti itu. Atau kalau enggak ya bikin minuman panas seperti teh atau susu jahe atau apa gitu ya. Jadi aku nggak pernah minum air putih dari keran. Jadi kadang lucunya begini, kadang kalau kita pergi ke rumah mertua atau teman atau saudara dari suamiku gitu ya, mereka tanya, kamu mau minum apa? Dulu aku selalu bilang air putih aja gitu kan. Mereka langsung ambilkan dari keran, dan udah terlanjur diambilkan kan kita segan, akhirnya kita minum. Tapi setelah itu jadi pelajaran bagiku bahwa lain kali kalau misalnya aku berkunjung ke rumah siapapun di Belanda sini, aku selalu minta
minum air dalam kemasan, misalnya Fanta, Cola, atau jus buah, atau air panas ya untuk bikin teh, atau coklat panas seperti itu. Jadi nggak pernah mau lagi minta air putih karena aku tahu mereka pasti mengambilkan dari keran. Dan ya itu cuma sugesti aja sih sebenarnya, kita minum dari keran juga nggak apa-apa, cuma aku nggak begitu suka rasanya aja tuh. Jadi itu ya, tadi kita ngomongin tentang air, tentang cuci piring pakai air hangat, dan mandinya pun air hangat. Meskipun di musim panas ya kadang aku mandinya air hangat juga, kecuali kalau panas banget suhunya baru aku mandi pakai air biasa. Nah, ini sekarang keunikan yang nomor 6. Agak lucu sih sebenarnya, dan pertama kalinya aku merasa agak aneh waktu pertama tinggal di Belanda, dan sempat aku tanyakan juga kepada suamiku. Kita sempat diskusi dan jadikan bahan lelucon. Jadi di Belanda itu mereka orangnya menggantungkan kalender kecil di WC. Kebayang, buat apa coba? Pasti pikiran kalian begitu ya. Jadi mereka menggantungkan kalender kecil di WC itu untuk menulis hari ulang tahun saudara-saudara atau kerabat mereka, atau mungkin kolega mereka. Dan ternyata aku kira cuma 1 atau 2 orang, tapi ternyata setelah aku berkunjung ke rumah mertua, ipar, saudara-saudara suamiku yang lain, ataupun omanya atau teman-temannya, itu ternyata memang seperti itu. Jadi letaknya benar-benar di sebelah kloset alias WC duduk ya, kalau di Belanda itu WC duduk. Jadi mereka menempelkan kalender di sebelah kanan. Itu mungkin maksudnya saat kita menikmati aktivitas di WC itu, kita sambil merenung, kita sambil iseng melihat kalender, oh bulan Januari misalnya yang akan berulang tahun si Fulan atau si Fulanah, seperti itu ya. Februari ini, Maret sampai Desember, dan di belakang nama mereka itu selalu ditulis tahunnya, tahun kelahiran mereka. Jadi si empunya rumah itu bisa tahu bahwa misalnya Happy ditulis di September ya, September tanggal 30, dan di belakang namaku ditulis tahunnya, seperti itu. Jadi agak unik sih sebenarnya, tapi sebenarnya itu hal yang bagus juga, karena kalau kita lagi duduk merenung terus kita lihat, oh iya bulan depan saudaraku yang itu atau omaku mau ulang tahun nih. Jadi kita udah tahu duluan, udah bisa mempersiapkan kira-kira hadiah apa yang akan kita berikan kepada orang tersebut, tanpa harus oh iya aku lupa ada yang bakal ulang tahun, terus kita gugup nyari kado kesana kesini. Jadi itu kayaknya ide yang bagus. Mungkin bisa diterapkan juga bagi kalian yang di Indonesia juga. Gimana pendapat kalian? Tulis ya di kolom komentar. Keunikan yang ke-7 sekarang. Masih soal WC. Kenapa sih aku bahas lagi soal WC? Nah, gini ada yang unik nih di WC-nya orang-orang Belanda. Sekarang kalian ke WC kalian deh, coba lihat dulu. Karena kalau di Belanda sini, WC-nya, klosetnya itu lubangnya di bagian depan, bukan di bagian belakang. Coba bandingkan dengan WC kalian di rumah, pasti lubangnya di belakang. Nah, kenapa seperti itu? Aku juga nggak tahu. Karena aku kira dulu waktu aku pertama kali datang ke Belanda, kenapa seperti ini? Aku kira mungkin di Eropa seperti itu, tapi ternyata waktu aku ke jalan-jalan ke negara lain enggak. Di Prancis juga enggak seperti itu, di Jerman juga enggak seperti itu. Jadi kalau di negara lain itu lubang WC-nya atau lubang pembuangan airnya itu atau saluran WC-nya itu di bagian belakang. Kalau di Belanda di depan.
Kenapa? Kira-kira kenapa? mungkin begini, mungkin sebelum orang Belanda itu kan care sekali ya tentang masalah kesehatan. Mungkin sebelum mereka memflush atau mengguyur kotoran mereka diberi kesempatan beberapa detik untuk melihat keadaan kotoran itu dulu. Jadi normal atau enggak, warnanya normal atau enggak, bentuknya normal atau enggak. Mungkin seperti itu ya, untuk melihat kondisi kesehatan mereka. Itu dugaanku saja ya. Tapi mungkin ada dugaan lain. Atau mungkin kalian menduga, oh mungkin diberi kesempatan untuk dada-dada atau say goodbye dulu sebelum disiram. Silahkan tulis di kolom komentar. Keunikan yang nomor 8 nih. Jadi di rumah yang di Belanda ini, semua rumah mempunyai gudang atau sebuah ruangan kecil yang biasanya letaknya di bawah tangga. Jadi ruangannya sempit gitu, paling cuma seukuran 1 kali 2 meter atau 1,5 kali 1,5 meter seperti itu. Jadi biasanya memanfaatkan ruang di bawah tangga untuk menyimpan bahan makanan. Jadi seperti mereka nyimpan saus botol, bumbu-bumbu, atau makanan instan, atau snack seperti roti atau apapun makanan kering. Kalau aku nyimpennya di situ ada minyak goreng, ada produk-produk Indonesia, bumbu-bumbu, beras dan lain-lain seperti itu. Atau mie instan ya, biasanya kita punya stok mie instan juga taruh situ. Atau kopi, gula, teh yang belum kita buka, atau minuman ringan, minuman kaleng, sarden, seperti itu. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin karena orang Belanda itu suka praktis ya, belanjanya sekalian. Jadi mereka nggak mondar mandir, jadi mereka bikin stok di situ. Jadi setiap kali mereka butuh tinggal ambil ke situ. Karena apa? Karena di Belanda sini nggak ada warung kita ke tetangga sebentar, itu nggak ada. Jadi tidak ada warung kecil di Belanda ataupun toko-toko yang dekat-dekat gitu, seperti kalau di Indonesia berapa meter gitu kan, ada Indomaret, ada Alfamart seperti itu ya. Di Belanda bukan seperti itu. Jadi kalau mereka biasanya kalau belanja groceries langsung ke toko groceries yang besar gitu untuk stok berapa hari yang lalu ditaruh di rumah, dan mereka paling belanjanya sekitar seminggu 1 atau 2 kali seperti itu. Nah kalau aku di rumah ini sejak aku hamil tua sampai sekarang ada Mas Sena, karena kebetulan repot ya, sering repot karena aku juga masih kerja, ngomong sendiri, ngurus rumah sendiri. Jadi aku nggak mau atau terlalu malas untuk ke supermarket langsung belanja banyak, itu aku malas. Jadi kita belanjanya via online. Jadi sayur ataupun bahan-bahan masakan yang kering itu kita belanjanya online. Sayur yang awet-awet aja ya, yang tahan lama. Biasanya misalnya kol putih atau terong gitu kan agak lama, ataupun jagung manis gitu agak lama, bisa disimpan di kulkas. Itu kita belinya belanja online, biasanya seminggu sekali, taruh kulkas. Yang sayur taruh kulkas, dan lain-lain taruh gudang. Tapi biasanya kalau kita beli daging-dagingan itu kita ke supermarket yang punyanya orang Turki atau Damaskus, Syria gitu. Biasanya mereka jualnya daging halal. Itu kalau kita peduli halal haramnya ya, kita belinya di sana, di toko milik orang Turki, biasanya Muslim, dan toko orang Syria. Karena biasanya mereka punya label halal. Ingat, yang di supermarket tidak ada label halal. Jadi meskipun itu ayam ataupun daging bebek atau daging apalah itu, sapi, apa itu di supermarket ada tapi nggak halal. Karena ya tahu sendirilah, mereka juga menyembelihnya bukan dengan syariat
Islam ya. Jadi kita pergi ke toko khusus yang berlabel halal begitu. Nah, apalagi kalau di di supermarket sini di Belanda sini kan, yang supermarket umum ya, yang bukan khusus menjual makanan halal itu, mereka juga menjual daging babi dan lain sebagainya. Nah, untuk daging-daging merah seperti misalnya daging sapi atau kadang domba atau kambing atau ayam, bebek gitu ya, kami perginya ke toko ya yang itu aku sebutkan, Syria atau Turki. Sedangkan kalau makanan laut seperti ikan, udang, kerang, ya segala macam aneka makanan laut itu kami belinya ke pasar yang bukannya seminggu sekali, yang ada di sentrum. Jadi di sini ada beberapa pasar yang bukanya seminggu sekali. Jadi mereka pasar seperti pasar tradisional gitu, yang biasanya dibuat di area parkir atau di area dekat pertokoan. Jadi bangunannya hanya tenda-tenda gitu, dan biasanya di lokasi itu dibuka hanya seminggu sekali. Misalnya kalau di Woensel Mart itu hari Sabtu, dan misalnya di Eindhoven Centrum itu misalnya hari Selasa kalau nggak salah ya, Selasa ya, karena aku jarang kalau ke Eindhoven Centrum. Tapi kalau ke Woensel Mart itu Sabtu, itu biasanya aku 2 minggu sekali atau seminggu sekali kalau nggak males, itu kami sekalian borong borong ikan, borong sayur segar dan buah-buahan. Dan aku juga suka banget belanja di sana karena kadang mereka punya sayur atau buah-buahan yang tidak dijual di supermarket, dan itu unik karena supermarket sini jarang yang misalnya jual kayak singkong gitu. Singkong mereka kadang ada yang jual, kadang susah dapatnya gitu. Jadi tiba-tiba nemu di pasar tradisional. Atau jenis terong yang panjang, karena terong di sini itu modelnya yang pendek-pendek, yang agak gemuk. Nah, kalau yang di di pasar itu kayak terong di Indonesia itu agak panjang. Terus kacang panjang itu di supermarket itu mereka nggak jual kacang panjang. Jarang sekali aku nemu supermarket yang jual kacang panjang. Jadi kalau kita ke pasar tradisional kadang mereka ada. Nah, itu loh yang aku suka ke pasar tradisional, dan harganya jauh lebih murah, dan kita bisa sambil cuci mata karena kan tenda-tendanya banyak ya, puluhan bahkan ratusan. Jadi kita bisa compare harga ke sini ke sana gitu. Dan ya senang aja kalau ke sana. Cuma ya kalau seminggu sekali bawa Masena kadang agak males juga sih, karena dia sekarang udah nggak mau duduk di troli, dia mintanya lari-larian, jadi agak pusing emaknya. Begitu. Sekarang keunikan yang nomor 9. Jadi di setiap rumah di Belanda itu, begitu kita masuk ke dalam rumah itu, di dekat pintu masuk mereka menyediakan tempat menggantung mantel atau jaket. Nah, itu sudah umum ya di Belanda sini. Jadi begitu kita masuk ke rumah kita atau ke rumah orang lain itu, di musim dingin kan kita selalu pakai jaket ya, itu kita gantungkan di sana. Ya, jadi ada beberapa cantelan seperti gantungan paku atau gantungan kayu gitu, kita tinggalkan di sana. Kita masuk ke dalam ruangan yang hangat. Nah, seperti itu. Jadi sudah umum. Jadi begitu kita masuk, itu pasti ada deretan jaket-jaket di situ. Gak ada kan di Indonesia? Itu yang nomor 9 ya. Keunikan nomor 10 atau keunikan terakhir yang kita bahas di vlog kali ini adalah aku akan membicarakan tentang bagaimana kita tinggal di lingkungan perumahan ya. Jadi aku nggak akan membicarakan tentang apartemen atau flat ataupun rumah pribadi orang-orang
kaya yang berdiri di lahan mereka sendiri yang sangat besar, itu bukan seperti itu. Yang aku bicarakan di sini adalah rumah mayoritas warga Belanda yang berderet-deret seperti itu. Jadi pemerintah menyediakan rumah yang bisa dibeli oleh warganya, dan dengan syarat rumah itu meskipun sudah menjadi milik, tidak boleh dirubah bagian depannya. Jadi tidak boleh diadakan penambahan ruangan ataupun merubah konstruksinya, dalam artian merubah konstruksi besar-besaran ya. Mungkin kalau sekedar ganti warna cat atau memberi hiasan apa gitu masih diperbolehkan. Tapi untuk menambah ruangan ataupun merubah konstruksi itu tidak diperbolehkan. Agar seragam gitu ya. Nah, kalau untuk menambah ruangan misalnya di belakang rumah atau untuk merombak ruangan di dalam rumah, mereka harus ada izin dari Gemeente atau pemerintahan. Kalau di sini istilahnya Gemeente. Aku nggak tahu kenapa, mungkin karena untuk merenovasi rumah itu harus dipertimbangkan dulu apakah nanti tidak akan mengganggu tetangga atau merusak bangunan rumah tetangga atau bagaimana, mungkin itu yang jadi pertimbangan. Jadinya sebelum kita merenovasi rumah kita harus lapor dulu ke Gemeente, di ACC disetujui apa enggak, seperti itu yang aku dengar. Jadi kalau mungkin ada kalian yang merasa lebih tahu tentang hal ini, silahkan diinformasikan ke aku, karena setahu kami seperti itu. Karena dari sejak awal suamiku membeli rumah ini sekitar 9 tahun yang lalu, kami belum pernah melakukan perombakan apapun di rumah ini, karena kami merasa belum membutuhkan ruangan yang lebih besar, ataupun belum ada bangunan yang rusak, ataupun tidak ada yang perlu diperbaiki. Jadi masih dengan kondisi aslinya seperti itu, hanya ada perubahan pada catnya, beberapa catnya saja. Jadi serumah di Belanda itu di depannya harus seragam, dan di belakangnya diizinkan untuk penambahan ruangan dengan syarat-syarat tertentu begitu. Jadi itu tadi ya 10 keunikan rumah di Belanda yang aku uraikan sepanjang sepengetahuan aku. Jadi mungkin kalau ada dari kalian yang lebih tahu tentang hal ini, silahkan dikoreksi bila aku salah. Dan mungkin di lain kesempatan aku juga akan membahas tentang hal-hal unik lainnya di luar ini, mungkin tentang adat istiadat, budaya, ataupun hal-hal unik di luar rumah atau di sekolah atau di cara kita bergaul dengan orang Belanda, seperti itu. Jadi kalau kalian merasa terhibur dengan konten ini, silakan tinggalkan komentar, atau mungkin kalian bisa kasih ide apa tema yang akan kita bahas untuk video atau vlog selanjutnya. Jadi aku akan cari bahan untuk itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti sampai akhir video ini. Terima kasih yang sudah memberikan like dan mau men-share video ini dan men-subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih, karena dukungan kalianlah maka aku akan semakin semangat membuat konten selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum.